Selamat pagi. Selamat pagi. Bersedia. Bersama kepada ibu guru. Belajar kita berdoa secara penting berdoa doa. Berdoa selesai. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Kita dari wajahnya ceria-ceria. Ya. Ada teman yang tidak datang hari ini? Artinya ada beberapa yang kosong ya. Oke. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Ya. Tidak usah kan ketemu ibu? Ya. Hari ini ada yang moodnya tidak bagus, ada yang tidak mau belajar, atau ada yang ngantuk, ya? Ada? Nah, kalau ada semangat dulu, jangan sampai ngantuk, ya? Kalau ngantuk nanti saya bercerita di sini kamu tidur. Nah, ya, semangat, ya? Karena semangat itu adalah kunci kita belajar, ya kan? Aku datang ke sekolah, aku nak masuk kelas, aku nak belajar. Ya, niat kamu sudah ada dari dulu, ya kan? Sampai sini niatnya harus dijalankan, ya kan? Jangan niatnya di rumah belajar sampai sini ngantuk dulu. Nah, ya, oke. Saya yakin kamu hari ini penuh dengan semangat, penuh dengan keceriaan, penuh dengan apa lagi? Penuh dengan apa? Kegembiraan. Nah, ya, gembira belajar. Oke? Oke, jadi kita berjumpa lagi hari ini, ya. Kita akan membahas. Tapi sebelum ibu membahas, ibu akan sedikit bertanya. Kemarin tadi, ya. Apa yang kita bahas mengenai solusinya, mencari solusi. Ya, sudah tahu solusi kita apa? Sini Pak. Pemecahan masalah yang harus dicari, ya, solusi, keputusan, ya, mencari keputusan, membuat keputusan. Nah, untuk sekarang kita masih di ruang lingkup membuat keputusan, tapi yang kita cari adalah risiko keberhasilan dan kegagalan dalam kita mengambil keputusan itu. Nanti keputusan kita memiliki resiko, ya kan? Seperti yang Ibu jelaskan lalu. Apa saja resikonya? Kalau tidak gagal, ya berhasil. Tapi apakah kita ketika kita tahu kalau saya ambil keputusan ini resikonya gagal, sama keputusan ini tidak jadi, bisa tidak seperti itu? Tidak, ya. Setiap permasalahan yang kita hadapi resikonya pasti ada. Keputusan yang kita ambil pun pasti memiliki risiko. Nah, tergantung kita siapa kita menerima risiko itu. Kalaupun misalnya risiko keputusan yang kita ambil, kemudian risikonya kita gagal, ya, apa solusi kalian? Dan misalnya kamu berjualan, ya, kemudian ada permasalahan yang kamu hadapi, ya. Jadi kamu harus mengambil keputusan untuk menyelamatkan usaha kamu ini, ya. Dan opsinya adalah kalau tidak gagal, ya berhasil. Nah, misalnya ketika kamu sudah mengambil keputusan, kamu gagal. Ternyata keputusan yang kamu ambil itu gagal, ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi kamu harus ambil keputusan lagi kan, karena biar bisa lanjut lagi. Mencari permasalahannya. Nah, kita harus mencari dulu permasalahannya itu apa. Karena solusi ini bisa terselesaikan kalau kita tahu pokok permasalahannya, ya kan. Misalnya kamu di kelas ini, ya, kamu malas. Jadi orang tidak bisa ngomong kamu malas. Kita cari dulu permasalahannya. Kenapa dia malas? Kan pasti setiap sebab itu pasti ada akibatnya. Kenapa dia malas?
Karena dia tuh tidak dikasih duit belanja kayak Pak Yuku, karena sampai di sekolah ada kawannya yang ngajak terus hanya bolos atau apa, ada permasalahan, ya kan? Begitu kita tahu permasalahannya, baru kita cari solusi, baru kita memutuskan, baru kita mengambil keputusan, ya. Nah, keputusannya pun bisa berhasil, bisa tidak. Dalam artian dia bisa menjadi baik atau dia bisa menjadi malah lebih tidak terarah, malah ibaratnya terarah lagi, ya. Itu. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah risiko berhasil dan gagal kita dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, ini ada contoh kasus sebenarnya. Jadi di sini ada sebuah perusahaan makanan dan minuman. Boleh kamu catat. Kenapa tidak bagi kalian? Kapan dicatat dulu? Ya. Sebuah perusahaan makanan dan minuman, ya, lokal berencana meluncurkan produk kopi. Jadi intinya begini aja. Sebuah perusahaan berencana meluncurkan produk kopi kemasan premium, ya, dengan harga 40.000 per botol. Jadi sebuah perusahaan produk kopi berencana meluncurkan, ya, produk kopi kemasan premium dengan harga 40.000 per botol, ya. Kemudian mereka memutuskan apakah akan menjual secara eksklusif online atau mendistribusikan ke minimarket. Menurut kalian, ya kan? Menurut kalian bagaimana? Keputusan apa yang akan kamu ambil dan risikonya seperti apa? Ya kan? Dan dia berkeputusan apakah dia mau berjualan online atau dia titipkan ke minimarket lokal dengan harga produksi 40.000 per botol. Ya. Misalnya kamu punya produk kopi, ya, kemudian kamu taruh harga jualnya 40.000 per botol. Kan kamu bingung, mana pemasaran ini? Apakah kamu harus secara online atau secara offline? Offline itu kan toko, ya. Kemudian risikonya seperti apa? Kalau misalnya online, ada tidak risiko yang timbul? Kemudian kalau secara offline, ada tidak risiko yang timbul? Ya. Nah, risiko itu kan nanti akan menjadi satu permasalahan, ya. Nah, itu nanti akan kita cari lagi. Nah, mana cara mengatasi? Ya, kamu JJ, gimana menurutnya? Sebenarnya dari dua pilihan tersebut itu benar dikatakan tadi. Sama adanya risiko. Jika online, itu risikonya mungkin orang-orang tidak terlalu mengenal produk tersebut ataupun apa ya? Dengan harga juga. Karena kalau di minimarket seperti yang misalnya warung atau kamar, itu mungkin banyak akan bersaing dari produk-produk kopi lain yang semacam, apalagi dengan harga 40.000, sedangkan kebanyakan harga kopi di lembaga itu lebih masuk harganya di kantong pelajar. Ya, lebih murah, ya. Lebih murah gitu. Jadi mungkin lebih baik untuk berjualan di online. Karena kebanyakan kopi-kopi yang di minimarket itu tidak menaruh produk-produk tersebut juga di online, jadi lebih sedikit mungkin pesaingnya. Kalau pilih online mungkin berdasarkan pesanan, ya. Iya. Hanya saya mau pesan sekian baru minggu. Tapi kalau di minimarket kita tidak mungkin sesuai pesanan orang yang kita suka dengan 20 truk. Nah, 20 itu belum tentu laku, sedangkan mungkin batas ada luasannya mungkin ada, ya. Ya, Bapak bicara bagaimana menurut kelompok bicara? Mungkin kalau sama online Apa ya, penawaran itu mungkin dengan harga 40.000 udah online itu masih termasuk murah ya di daerah-daerah yang kota besar. Kalau sedangkan di daerah-daerah kita seperti kota-kota yang kecil ini itu kurang masuk di kantong masuk saja. Termasuk dalam kategori agak mahal, ya. Ya, 40.000 untuk kopi. Terus kalau misalkan di offline, kalau di offline kalau di toko-toko juga tidak masuk 40.000 ada
sekarang kan kita operasi market itu kopi paling mahal itu di harga 20 ribuan ya. Dan saat mungkin pasti paling itu kopi di sana. Jadi mereka bersaing di harga mungkin ya. Jadi ibaratnya setiap keputusan itu memang berkaitan ya. Jadi nanti tugas mereka yang di situ ya. Oke, dari penyampaian itu jadi apa yang bisa kamu tarik kesimpulan? Risiko, keberhasilan dan kegagalan dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan mengandung akibat dan risiko. Nah, berarti setiap keputusan ada akibat yang harus kita terima. Ya, risikonya itu tadi ya, kalau tidak berhasil, ya gagal. Ya, tapi jangan takut mengambil keputusan. Biarpun setiap keputusan itu ada risiko yang mengikuti, ya. Nah, ya. Jadi materi kita minggu kemarin dengan minggu ini satu kesatuan. Jadi kita mengambil keputusan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana mencari pokok permasalahan kemudian mencari solusi. Kalau minggu ini kita membahas mengenai risiko apa. Nah, ya. Dari pembahasan Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah paham? Jadi kalau nanti tiba-tiba menjadi seorang usahawan ya, Ji. Nah, kalau jangan takut mengambil keputusan, biarpun keputusan kamu itu nanti berisiko terhadap usaha kamu. Jangan takut, ya, karena ibaratnya pengusaha berhasil, dia tidak instan, dia tidak tiba-tiba tumbuh langsung jadi orang yang punya duit. Tidak, mereka tumbuh dari kegagalan. Kegagalan mereka bukan hanya 1 kali, 2 kali, mungkin berkali-kali. Ya, coba ini tidak berhasil, coba lagi. Mencoba ini gagal, coba lagi. Ya, itu. Jadi kesimpulannya adalah jangan takut mengambil satu keputusan dalam setiap usaha kita, karena itu adalah penyelamat dalam usaha kita sendiri. Oke? Tidak ada lagi untuk sampai di sini, ya. Jadi semangat terus belajarnya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.